Heho Pop Gengs. Tahun lalu Mark Zuckerberg dinobatkan sebagai miliarder termuda di dunia. Tapi sebagai miliarder ternyata doi punya gaya hidup yang aneh loh. Sementara beberapa miliarder lainnya justru dikenal memiliki kehidupan yang liar. Nah sekarang kita intip yuk, gimana sih gaya hidup mereka? Ya kali nanti ikut kecipratan rezekinya juga. Yuk langsung disimak sampai habis. Kamu mungkin mengira Raja Salman adalah raja terkaya di dunia saat ini. Tapi sebenarnya Maha Vajiralongkorn, sang raja Thailand inilah yang memegang predikat sebagai raja terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai 855 triliun rupiah. Gak heran kalau ia kini amat lekat dengan kehidupan mewah dan liar, sebab memang ia bisa memiliki segalanya. Ia mulai naik tahta sejak Oktober 2016 menggantikan ayahnya, Raja Bhumibol Adulyadej. Diketahui ia mewarisi aset real estate terkenal di Bangkok, hasil investasi di berbagai perusahaan besar, dan menjadi konglomerat bahan bangunan, yaitu Siam Cement Group, yang membuatnya berkelimpahan harta dan memang sengaja tidak pernah dilaporkan. Namun bukannya fokus mengurusi rakyatnya, Maha ini justru lebih banyak menghabiskan waktunya di Eropa. Pada bulan November 2021 saja, ia kedapatan berangkat ke Jerman dengan membawa 250 staf. Gak lupa bawa 30 anjing pudel kesayangannya untuk hidup di resort mewah. Padahal ya saat itu, pandemi masih cukup parah. Doi malah enak-enak sendiri. Makanya nih banyak rakyat Thailand jadi marah sama kelakuan sang raja karena dianggap melakukan pemborosan. Orang lagi pusing, doi malah kabur. Enak wae. Nah sejak muda Raja Maha ini memang sudah sering membuat rakyatnya marah. Soalnya gaya hidupnya yang tidak memberikan contoh yang baik dan mengundang kontroversi. Dulu pun ia terkenal playboy. Hingga kini ia diketahui punya 20 gundik, 1 permaisuri, dan 1 istri resmi setelah sebelumnya telah menikah sebanyak 3 kali. Gak hanya itu, ia juga diketahui doyan bermain judi loh Pop Gengs. Di Jerman beberapa kali ia kedapatan cuma mengenakan tank top, serta dipenuhi tato temporer yang sedang berjalan-jalan bersama girlfriend-nya. Pada tahun 2007 ia juga pernah nih kedapatan merayakan ulang tahun salah satu anjing pudelnya yang bernama Fufu di istana kerajaan. Dan istri ketiganya saat itu hanya mengenakan G-string tanpa atasan sama sekali. Wow. Dan dilaporkan ia juga pernah membangun armada elit yang terdiri dari 38 jet dan helikopter untuk kebutuhan pribadinya. Dan tahu nggak, biaya pemeliharaan armada elit itu butuh dana mencapai 901 miliar rupiah loh. Wah, benar-benar. Pantesan sampai sekarang rakyat Thailand berusaha untuk melakukan demonstrasi menuntut reformasi monarki. Iya, soalnya bisa bangkrut dong negara mereka kalau kelakuan rajanya kayak gini terus ya. Kita beralih ke raja selanjutnya, ada Dan Bilzerian yang dijuluki sebagai Raja Instagram. Soalnya doi doyan banget pamerin gaya hidup senang-senang bikin party liar dan cabul sampai ngundang artis. Plus rumah, mobil, kapal pesiar, serta pamerin perjalanan super mewah bersama ratusan ciwi-ciwi seksi di Instagram. Saking banyaknya cewek di sekitarnya, doi sampai mengaku berhubungan dengan cewek sampai 728 kali setahun. Wow, berarti dalam sehari bisa lebih dari 2 dong. Gila nggak? Doi berhasil bikin iri para cowok di dunia ya, dengan motonya harta, tahta, dan wanita. Bahkan doi sampai mendapat julukan lain yaitu miliarder playboy. Dan Bilzerian ini adalah pria kelahiran Armenia yang mengaku mendapatkan hartanya dari pekerjaannya sebagai pemain poker profesional. Oh, tukang judi rupanya. Selain itu sebenarnya memang doi udah kaya dari sononya sih. Soalnya doi mewarisi kekayaan ayahnya, Paul Bilzerian, yang merupakan pialang saham sukses di Wall Street sebelum meninggal. Di tahun 2000 doi sempat masuk Angkatan Laut, tapi nggak lama kemudian dipecat. Terus masuklah kuliah jurusan bisnis dan kriminologi di University of Florida. Setelah lulus kuliah, tahun 2009 doi mulai berkarir sebagai pemain poker profesional. Dan dari kemenangannya, ia pun membuat usaha permainan poker sendiri yang ia beri nama Victory Poker. Dan kini udah beralih ke usaha rokok elektrik kanabis dengan merek Ignite. Tapi bukan berarti hidupnya mulus aja ya.
Soalnya beberapa kali pria berusia 41 tahun ini menghadapi kasus kontroversial. Mulai dari tuduhan memanipulasi uang perusahaan, terus kepemilikan mansion mewahnya di LA yang katanya tetangga nama Leonardo DiCaprio itu ternyata cuma sewaan sekitar 3 miliar rupiah per bulan. Wow, dan pembayarannya dibebankan kepada perusahaannya sendiri. Ia juga pernah dituntut oleh seorang artis dewasa, Janice Griffith, karena mengalami patah kaki setelah Dan melemparnya dari atap rumah. What? Nah, dari situ banyak yang menganggap gaya hidup si Dan ini udah berlebihan sih demi konten Instagramnya. Gaya hidup yang mirip sama Dan Bilzerian juga dilakoni adik Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah, yaitu Pangeran Jeffrey Bolkiah. Doi dikenal dengan kebiasaan menghamburkan uang jutaan dolar di luar negeri hanya buat pesta karaoke yang liar bersama cewek-cewek. Terus bikin party ngundang artis seperti Michael Jackson saat perayaan ulang tahunnya yang ke-50 yang menghabiskan biaya sampai 228 miliar rupiah. Lalu mengkonsumsi yang haram-haram, belanja mobil, bahkan memesan permadani emas seharga 95 miliar rupiah. Bisa dibilang uang 700 miliar rupiah itu di tangan Jeffrey bisa habis hanya dalam waktu 1 bulan. Wah, padahal negaranya sendiri dikenal amat islami, bahkan dilarang menjual alkohol ya. Karena di negara sendiri dilarang kali ya, makanya Doi sampai ngamburin duit di negeri orang. Selain itu, ia juga diduga punya puluhan cewek simpanan, karena emang gila wanita. Sekali waktu nih Pop Gengs, ia pernah kencan dengan 40 cewek sekaligus loh. Widih. Tapi ternyata belakangan ketahuan kalau duit yang doyan Doi hamburkan itu dari hasil menggelapkan duit sekitar 213 triliun rupiah selama waktunya menjabat sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1986 dan 1998. Ia pun terpaksa mengembalikan semua barang mewah yang ia miliki dan sempat meninggalkan Brunei untuk mengasingkan diri di London. Tapi bukannya bertobat, di sana kebiasaan Doi buat foya-foya juga masih terus dilanjutkan. Hingga akhirnya tahun 2008 ia mendapatkan panggilan dari pemerintah Inggris karena asetnya yang mencurigakan. Terpaksa, ia memohon kepada sang kakak untuk menerimanya kembali ke Brunei. Mari kita pindah ke miliarder selanjutnya, yaitu seorang pebisnis asal Italia bernama Gianluca Facchi. Gaya hidupnya ya 1-2 lah sama Dan Bilzerian. Semuanya dipamer di media sosial. Doi menghabiskan pundi-pundi kekayaannya dari bisnisnya di bidang manufaktur otomotif. Diperkirakan, jumlah kekayaannya itu mencapai 6,3 triliun rupiah. Ya ampun, dompetku bergetar mendengarnya. Tapi ternyata belakangan terungkap kalau Doi punya utang sampai 154 miliar rupiah. Mendengar kabar itu sudah tersebar, Doi cuma memberi tanggapan kalau hutang itu bukan masalah besar. Oh, aku ngutang 5.000 ke temen aja kadang sampai susah tidur. Gimana kalau udah miliaran ya? Orang kaya mah emang udah beda ya levelnya. Dulu Gianluca Facchi ini dikenal sebagai playboy tua yang tajir. Tapi kemudian pria berusia 54 tahun ini akhirnya melabuhkan hatinya kepada seorang gadis yang usianya itu terpaut 27 tahun. Dan kini mereka telah dikaruniai seorang putri. Wah, ini mah mestinya udah jadi kakek ya, bukan ayah lagi. Lantas, bagaimana dengan miliarder yang tak asing lagi? Si pendiri Facebook, Mark Zuckerberg? Apakah Doi juga punya gaya hidup liar dan gak biasa? Kekayaannya ya sempat dinyatakan ludes hingga 416 triliun rupiah. Akibat adanya koreksi dalam saham Meta. Namun biar kayak gitu, kekayaannya sepertinya cuma menguap dikit, masih ada 1,04 kuadriliun rupiah. Dan ternyata ia justru punya gaya hidup yang amat hemat loh, jauh dari kata mewah ala miliarder lainnya. Gaya pakaiannya gitu-gitu aja, mobilnya cuman Acura TSX dan Volkswagen Golf GTI. Tapi rada aneh juga ya, soalnya dia mengaku pernah ada di fase cuman mau makan daging kalau Doi sendiri yang bunuh hewannya menggunakan pistol laser dan pisau. Tapi Doi sih doyan banget makan daging asap dan main lempar lembing. Kalau kamu jadi Mark, itu duit bakal diapain ya Pop Gengs? Kuadriliun.